Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan kathiran mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yu'afihi ni'amah wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah duduk dalam memperingati perayaan Maulid Agung, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan usia kita semua, mensehatkan badan kita sehingga kita bisa berjumpa di bulan Rabiul Awal yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati, ulun muliakan para tuan-tuan guru, terlebih khusus Guru Epan dan juga Bapak Guru Haji Burhan, Guru Khairuddin Nur, qori kita yang barusan saja membacakan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ganjar daripada setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut untuk beliau, dan bagi yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram yang ulun hormati, ulun muliakan, Haji Dahliansah, Haji Harsani dan Haji Mardiansah. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh kita, para tuan guru kita, para habaib kita yang hadir juga di tengah-tengah kita ini, Allah senantiasa panjangkan usia mereka, sehatkan badannya, fi taatillah wa rasulih. Allah kabulkan segala hajat untuk kita semua, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini masing-masing terkecuali Allah telah menghapus atas dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah, alhamdulillah, ini setrumannya dari Rasulullah ini. Ya. Artinya luar biasa, saking rindunya kita sama Rasulullah SAW, ya kan? Ini luar biasa. Ada setrumannya, ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga para donatur, ya, para donatur yang hadir, yang telah menginfakkan daripada harta bendanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan bahwasanya dari makalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man anfaq dirhaman ala qira'atan li maulidin Nabi Muhammad SAW kana rafiqi fil jannah. Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat daripada sahabatnya Rasulullah SAW, beliau berkata, barang siapa yang menginfakkan hartanya dia hatta 1 dirham, ya, hatta 1 dirham untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kana rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi temanku nanti di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, enak gak? Kepingin gak jadi temannya Sayyidina Abu Bakar? Oh, nyaman. Dikatakan bahwasanya sebaik-baiknya teman adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baiknya teman adalah mereka semua ini. Terlebih khusus sahabatnya Rasulullah SAW.
berkawan, berteman di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang telah dijamin oleh Nabi Muhammad untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah menjadi teman surganya sahabatnya Nabi dan menjadi teman surganya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan alhamdulillah ya, kita hadir di sini raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Intinya surga Rasulullah. Bujur kada? Betul apa bujur? Intinya surga Rasulullah. Dan di surga tanpa ada Rasulullah ada nyaman. Intinya surga Rasulullah. Dan ini merupakan salah satu tanda ekspresi cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dengan perayaan yang sederhana ini merupakan sedikit daripada bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah balas bukti rasa cinta kita ini dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan di surga tanpa ada Rasulullah ada nyaman. Bahkan Allah tidak akan menciptakan surga kalau bukan karena Rasulullah SAW. Laukana ya Muhammad ma khalaqta aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad maka tidak akan aku ciptakan surga dan seisinya. Bahkan kita semua ini tidak tercipta kalau bukan karena berkahnya Rasulullah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi betul nggak kita cinta sama Nabi? Kan pertanyaannya seperti itu ya Pak. Kalau cinta hanya sekedar di lisan, semua orang bisa. Tapi cinta itu perlu pembuktian. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Bahkan siapa yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni dosanya, Allah akan terima segala amal ibadahnya, dan insya Allah Allah akan masukkan dia di surga bersama Rasulullah SAW. Para wali-wali itu cinta kepada Rasulullah bukan sekedar di lisan. Ya, ada seorang anak kecil di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Begitu cintanya sama Nabi Muhammad SAW, begitu rindunya sama Nabi Muhammad SAW, kangen sama Rasulullah SAW. Kalau anak kecil zaman dahulu itu mimpinya ketemu Rasulullah, mimpinya aja sudah ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, anak kecil zamannya dulu, zaman para aulia-aulia kita, para salaf-salaf kita dahulu, bahkan di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu kepingin ketemu sama Nabi Muhammad. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai lagi ada halakoh, lalu kemudian ada anak kecil di tengah-tengahnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai imbah tuntung daripada majelis mengumumkan kepada jamaahnya, wahai para jamaahku, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan naik haji dan juga melaksanakan ibadah umrah bersama. Siapa yang hendak umpat, ayo daftar, sama-sama ulun, katanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Masya Allah. Lalu kemudian anak kecil mendengar perkataan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak tersebut bilang sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ya Syekh, kawaklah ulun umpat. Katanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, udah pian nakai, pian begana di sini aja. Kenapa? Kalau kekanakan umpat ini kadang repotin. Udah pian di sini aja, kada usah umpat. Biar kami yang tuha-tuha pergi ke kota Madinah, pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ikam di sini aja sudah kada umpat. Kada ya Syekh, ulun hendak umpat, ulun kangen sama Rasulullah, ulun ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ulun ingin berziarah kepada makamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ujar orang kandangan rasnang, ya kalau anak halus ini keras.
Kepingin umpat, pokoknya kada tahu, umpat aja, kepingin umpat aja katanya anak kecil tuh. Akhirnya ya sudah, pokoknya ujar Syekh Abdurrahman Adibai, pian di sini sudah, kada usah ikut kami yang tolak. Pas hari H, subhanallah, bubuhannya itu pergi melaksanakan ibadah haji dan umroh dari kampungnya Syekh Abdurrahman Adibai bersama dengan kafilahnya Syekh Abdurrahman Adibai. Zaman dulu nggak pakai pesawat ya, ada yang lewat darat, ada yang lewat laut, nyebrang lautan sampai berbulan-bulan bahkan. Lalu kemudian Syekh Abdurrahman Adibai sampai di muka gerbang tanah haram Masjidil Nabawi, ya, sampai mendekati Masjid Nabawi. Lalu kemudian tiba-tiba bubuhannya istirahat sejenak sebelum memasuki kota Madinah. Pas istirahat sejenak tiba-tiba muncul anak kecil tersebut. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget Syekh Abdurrahman Adibai, loh, kok pian bisa ada di sini? Sembunyi di mana pian katanya gitu. Ya Syekh, ulun umpat rombongan pian, ulun sembunyi di dalam peti katanya. Lah enggak, yang buat saya heran, berhari-hari kami melakukan perjalanan dari kampung kita menuju ke kota Madinah, pian ada di dalam peti, yang ulun heran kada makan kada minum. Kada makan kada minum. Katanya anak kecil tersebut, rasa haus ulun, rasa lapar ulun sudah tergantikan kalau ulun sampai di kota Madinah. Sudah terbalas dengan rasa rindunya ulun kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ditanya sama anak kecil, ya Syekh, apa sekarang kita sudah berada di kota Madinah? Ya, di depan sana jarak daripada kita ini, parak daripada kita ini, itu kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Anak kecil tersebut berlari menuju tanah haram kota Madinah, diambil tanahnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dicium tanahnya Rasulullah SAW. Ya, karena tanah yang ada di kota Madinah diyakini oleh anak kecil tersebut, tanah tersebut bersambung dengan tanahnya Nabi Muhammad. Setelah dicium, kada lawas anak ini pingsan. Kemudian kada lawas meninggal dunia. Masya Allah. Syekh Abdurrahman Adibai bingung, ini anak meninggal dunia. Nah, kalau orang sana itu, kalau bukan orang yang ahli Madinah, dikuburkan di luar kota Madinah. Jadi kalau bukan orang yang mukim di kota Madinah, bukan asli orang sana, ya dikuburkan di luar kota Madinah. Akhirnya dikuburkan di luar kota Madinah. Syekh Abdurrahman Adibai melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, lalu Syekh Abdurrahman Adibai teringat anak kecil yang meninggal yang ikut bersama rombongannya. Lalu kemudian dia bilang sama rombongannya, ayo kita ziarah ke anak tersebut. Sebelum kita pulang ke kampung kita balik ke kota Madinah, kita ziarah ke anak kecil tersebut. Dicari di luar kota Madinah, kuburannya nggak ketemu. Subhanallah, dicari nggak ketemu. Akhirnya ada seseorang yang menyampaikan bahwasanya ada kuburan anak kecil yang tiba-tiba berjalan menuju ke kota Madinah. Kuburannya itu berjalan mendekati kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ini cerita nyata, Pak. Kuburnya dari luar kota Madinah berjalan menuju parak makamnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Syekh Abdurrahman Adibai berkata, ya Allah, saya malu sama anak kecil ini. Saya seorang pembesar, saya seorang imam, saya malu sama anak kecil ini. Kenapa? Rasa rindunya dia sama Nabi Muhammad mengalahkan segala-galanya. Kalah, saya malu, supan ulun. Ya, lihat tuh, anak kecil cinta sama Nabi, rindu sama Nabi. Dia buktikan ketika akhir hayatnya dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuhan, anak kecil gitu tuh, ya didikan kuitan-kuitannya luar biasa. Ini semenjak musim Covid ini, didikan anak-anak kita nih HP terus ya.
Aduh, ngalih zaman sekarang ini ya. Dikit-dikit FF. Dikit-dikit PUBG. Nah, gimana mau ketemu Nabi ya? Aduh, kacau nih. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Terus orang-orang dulu tuh seperti itu didikannya anak sama anak-anaknya mereka. Bahkan Masya Allah, jangankan anak kecil, sebatang pohon korma itu nangis ketika ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Sebatang kurma yang biasa dijadikan mimbarnya Nabi Muhammad SAW, ketika itu digantikan dengan mimbar yang hanyar dengan kayu yang baru. Yang biasanya dipakai oleh Nabi, sebatang pohon kurma tersebut, pelepah pohon kurma, menangis seperti tangisannya anak kecil di tengah malam. Meraung-raung, Masya Allah. Akhirnya dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu menangis wahai pohon kurma? Ya Rasulullah, saya ini sedih berpisah denganmu. Biasanya tanganmu, kulitmu itu bersentuhan dengan diriku, katanya pohon kurma tersebut. Dan sekarang engkau ingin menggantikan aku dengan kayu yang baru. Katanya Nabi Muhammad SAW, wahai pohon kurma, kamu saya doakan, kamu ingin saya jadikan kembali pohon di dunia, atau nanti kamu ingin menjadi pohon di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti buah-buahannya itu dimakan oleh para nabi, para sahabatku, dan para orang-orang solihin yang lainnya. Masya Allah, pohon kurma gak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya cinta kepada Nabi itu bukan sekedar di lisan, tapi dibuktikan. Dan bahkan para wali-wali itu menangis. Pernah nggak kita menangis Nabi Muhammad SAW? Menangisi Rasulullah SAW tengah malam? Pernah nggak? Sebelum tidur, sebelum guring, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tidurku ini bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah ulun dapat bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, karuniakanlah aku ya Allah di dalam tidurku untuk bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Pernah enggak seperti itu? Kalau belum pernah, ayo kita coba. Minta sama Allah agar tidur kita itu bisa bermimpi melihat wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Al-Busiri mengatakan, laulal hawa lam turik dam'an ala tolalin wala arikta lidriki bani wal alal. Kalau bukan karena cintaku yang terlalu dalam kepada Nabi Muhammad, tidak akan aku tangisi puing-puing rumahnya. Menangis, bukan nangisin binian, ya, bukan nangisin duit, bukan nangisin utang, tapi nangisin Rasulullah. Bukan nangisin perkara masalah dunia. Nangis yang kita tangisi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kepingin ketemu dengan Rasulullah. Bahkan Sayyidina Bilal nggak kuasa ketika berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. 1 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Bilal bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan di dalam mimpinya, ya Bilal, ama tashtaq anta zurani. Wahai Bilal, apakah engkau enggak rindu ingin berziarah berjumpa denganku? Bilal ketika itu tinggalnya bukan di kota Madinah, jauh dari kota Madinah, di negeri Irak. Ketika bermimpi Nabi Muhammad SAW, di pagi harinya Bilal memutuskan untuk pergi dari kota Irak menuju kota Madinah. Padahal Bilal dengan kondisi yang umur sudah agak tua, bukan orang yang berpengalaman pergi jauh. Itu Bilal. Tetapi karena kecintaan dia kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Nabi Muhammad mengalahkan segala-galanya. Orang yang cinta itu yang jauh jadi dekat, Pak. Yang sakit akhirnya tidak merasakan sakitnya. Orang cinta itu selalu memberi bukan meminta. Itu cinta.
Lalu kemudian orang yang cinta itu terkadang bisa memutarbalikkan kelakuan seseorang menjadi 360 derajat berubah. Itu orang cinta. Sayyidina Bilal gak merasakan jauh, tapi yang Bilal rasakan adalah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan ketika Bilal berziarah ke makam Nabi Muhammad, 1 tahun setelah sepeninggalan Nabi Muhammad, Bilal berziarah kepada makamnya Nabi Muhammad, disambut langsung oleh Rasulullah SAW. Nabi menyambut Bilal secara langsung. Setelah berziarah ke makam Nabi, Bilal bertemu dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Bilal, maukah engkau berazan untuk kami selayaknya engkau dulu berazan untuk Rasulullah SAW? Ditolak sama Bilal. Wahai Abu Bakar, dulu memang aku tukang adzannya Rasulullah, tapi setelah sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan beradzan untuk siapapun. Enggak lama jalan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab. Ditanya lagi sama Bilal, wahai Bilal, maukah engkau beradzan untuk kami selayaknya engkau dulu beradzan untuk Rasulullah? Ditolak sama Bilal. Tak lama berjumpa 2 matahari, 2 rembulan, anak cucu kesayangannya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Kemudian Bilal memeluk mereka berdua. Teringat Rasulullah SAW, Bilal menangis. Kenapa? Karena 2 anak cucunya ini, 2 anak cucunya Rasulullah SAW ini, dulu ketika Nabi Muhammad masih hidup sering digendong dan dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Dicium, dipeluk sama Bilal sambil menangis. Ya Allah, ya Rasulullah, ulun keingatan keganangan Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah anak cucu kesayangannya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata kepada Bilal, wahai paman Bilal, maukah engkau beradzan untuk kami selayaknya dulu engkau beradzan untuk kakek kami Nabi Muhammad SAW? Bilal makin menangis, saudara. Langsung meneteskan air mata. Tak tahan lagi Bilal menangis sekeras-kerasnya. Kenapa? Bilal berkata di dalam hatinya, Bilal, wahai ya Allah, kalau ulun menolak 2 permintaan anak cucunya Nabi Muhammad, maka mau taruh di mana wajahku kelak ketika aku berjumpa dengan Nabi Muhammad? Supan ulun menolak permintaan anak cucunya Nabi Muhammad. Lalu kemudian Bilal segera menaiki menara, dan ketika sudah masuk waktu sholat, Bilal beradzan di kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ketika Bilal beradzan di kota Madinah, seluruh penduduk yang ada di kota Madinah keluar dari rumahnya masing-masing. Yang kekanakan, yang tuha, yang anom, yang lakian, yang binian, semua keluar dari rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena ini suara adalah suara Bilal beradzan, dan ketika Nabi masih hidup, saudara. Dikatakan bahwasanya dulu kota Madinah pernah banjir tangisan. Yang pertama ketika Nabi meninggal dunia, yang kedua setahun setelah wafatnya Nabi, Bilal beradzan di kota Madinah. Seluruh warga yang ada di kota Madinah, masyarakat yang ada di kota Madinah teringat dan menangis mengingat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai di kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Bilal nggak kuasa melanjutkan kalimat tersebut. Kenapa? Bilal ingat Nabi Muhammad. Bilal teringat Rasulullah SAW. Bilal nggak kuasa meneruskan kalimat yang mulia, yang agung, kalimat Rasulullah SAW. Bilal menangis sampai Bilal pingsan, saudara. Bilal pingsan. Keganangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu masyarakat yang ada di kota Madinah merasa sangat kehilangan Nabi Muhammad SAW. Dan wafil akhir
Wa fil akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu luar biasa. Wa fil akhir hayatnya Sayyidina Bilal ibn Rabah, Nabi Muhammad SAW hadir, saudara. Ya. Dan ketika saat nazaknya ruhnya Bilal ingin dicabut oleh Allah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di sampingnya ada istrinya Bilal. Sampai istrinya Bilal berkata sama Bilal, wa karbah, alangkah sedihnya, alangkah sakitnya Bilal saat ruhnya ingin dicabut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pian tahulah rasanya ruh itu dicabut dari badan ini, sakitnya seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup. Innalil maut mi'atis syakarah. Satu sakarat, orang lagi merasakan sakaratul maut itu merasakan satu sakarat. Satu sakarat seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup, sakit. Tetapi Bilal yang namanya cinta, sakit menjadi nikmat, nggak ngerasakan sakitnya. Yang Bilal rasakan malah nikmat. Bahkan Bilal protes sama istrinya, ini lagi sakaratul maut, Pak. Bilal protes sama istrinya, istriku, kalimat yang kamu katakan salah, katanya. Apa kata istrinya? Wa tarabah ghadan likal ahibba Muhammadan wa hisbah. Alangkah nikmatnya, alangkah senangnya besok Bilal berjumpa dengan Nabi Muhammad dan para pendahulu-pendahulu Bilal, katanya. Para sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia, Bilal ingin ketemu mereka. Terlebih khususnya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit menjadi nikmat. Orang yang salah satunya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu di keningnya itu ada keringat, Pak. Itu salah satu tanda orang husnul khotimah. Pada saat nazak ruhnya ingin dicabut sama Allah, di keningnya ada keringat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah berataan, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara kita almarhum Haji Samsul, ya, mudah-mudahan sidin segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, lalu kemudian kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan insya Allah segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa, cinta sama Nabi Muhammad SAW membuahkan surga. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau cinta sama Nabi, ya. Buktikan cinta kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sekali lagi hari ini merupakan salah satu tanda ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan ini bermuara di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan panjang usianya, panjang umurnya, berkah usianya, berkah rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa ketemu, berjumpa di tahun yang akan datang dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.